Ada sebuah kesunyian yang aneh ya setelah seseorang pergi. Rumahnya masih sama, kamarnya juga masih di sana, tapi rasanya hampa banget. Nomor teleponnya bahkan masih ada di kontak kamu, tapi ya kamu tahu, nomor itu nggak akan pernah bisa dihubungi lagi. Kamu mungkin scroll galeri foto, lihat senyumnya, tapi suara itu udah nggak akan pernah kedengeran lagi. Dan di momen-momen kayak gitulah, dada rasanya sesek. Bukan cuma karena rindu, tapi karena ada lubang besar yang susah dijelasin pakai kata-kata. Dan mungkin di tengah malam, pas lagi sendirian, muncul satu pertanyaan yang paling jujur yang seringnya cuma berani kita bisikin dalam hati. Tuhan, Engkau beneran peduli nggak sih? Kalau Engkau memang ada, kenapa? Kenapa sekarang rasanya jauh banget? Pembahasan kita hari ini bukan buat ngasih kamu jawaban klise atau penghiburan instan, tapi untuk nemenin kamu. Kita akan sama-sama jelajahi pertanyaan ini lewat sebuah teks kebenaran yang luar biasa jujur dan relevan. Dan pertanyaan kayak gitu itu sama sekali bukan tanda iman yang lemah loh. Justru itu adalah bahasa dari iman yang sedang terluka. Wajar banget. Kehilangan yang begitu besar itu nggak cuma mengguncang emosi, tapi juga mengguncang fondasi iman kita. Apalagi di usia-usia kayak kamu mungkin 18, 19, 20 tahun, di mana ini mungkin jadi pengalaman kehilangan pertama yang benar-benar menghantam. Kita nggak cuma merindukan orang yang udah pergi, tapi kita juga merindukan kepastian. Kepastian bahwa air mata ini dilihat, bahwa Tuhan nggak sedang memalingkan wajahnya. Nah, kita hari ini mau lihat dari Mazmur 13. Anggap aja ini bukan tulisan kuno yang kaku, tapi ini kayak halaman diary seseorang. Seseorang yang merasa total ditinggalkan oleh Tuhan, tapi entah gimana, dia menemukan jalan kembali. Strukturnya jelas banget. Ini perjalanan dari sebuah ratapan yang jujur, yang belak-belakan, lalu bergerak ke permohonan yang mendesak, dan akhirnya mendarat di sebuah kepercayaan yang diperbaharui. Coba kita lihat gimana perjalanan orang ini bisa jadi cermin dan bahkan mungkin jadi peta buat perasaanmu saat ini. Oke, mari kita bedah ini. Mazmur ini kan dimulai dengan seruan yang diulang sampai 4 kali ya. Berapa lama lagi Tuhan? Waktu pertama baca ini jujur rasanya agak dramatis ya. Kenapa sih harus diulang sampai 4 kali? Maksudnya apa ini? Itu pertanyaan bagus. Pengulangan ini bukan sekedar gaya bahasa. Coba bayangin deh, ini adalah teriakan dari seseorang yang udah sampai di batas kesabarannya. Daud penulisnya, dia nggak bertanya mengapa ini terjadi, tapi berapa lama lagi. Ini nunjukin kalau masalahnya bukan lagi soal apa yang terjadi, tapi soal durasinya. Durasi yang terasa nggak ada habisnya. Penderitaan yang berlarut-larut itu kan menguras tenaga ya, menguras harapan. Jadi pengulangan 4 kali itu adalah bahasa dari kelelahan rohani yang udah di titik paling bawah. Oke, masuk akal. Jadi ini bukan drama, tapi ekspresi kejenuhan total. Dan di 2 ayat pertama ini, keluhannya terasa berlapis-lapis ya? Tepat sekali. Kalau kita perhatiin, setidaknya ada 3 lapisan krisis yang dialami Daud di sini. Yang pertama, dan mungkin yang paling dalam, itu krisis relasional. Dia bilang, "Kau lupakan aku. Kau sembunyikan wajahmu." Penting buat kita paham, Daud ini nggak sedang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Imannya nggak goyah di situ. Yang dia pertanyakan adalah kehadirannya. Rasanya kayak di-ghosting sama Tuhan. Dalam tradisi perjanjian lama, wajah Tuhan itu simbol perkenanan, kedekatan, hubungan yang hangat. Jadi waktu dia merasa Tuhan nyembunyiin wajahnya, itu rasanya kayak ditinggalin sama pribadi yang paling dia percaya. Jadi ini bukan soal Daud ragu Tuhan itu ada, tapi dia ngerasa dicuekin. Rasanya kayak ditinggal pas lagi butuh-butuhnya. Gitu ya. Ini ngingetin aku sama tulisan Timothy Keller, seorang pendeta yang banyak banget ngebahas soal iman dan penderitaan. Dia bilang, dicintai tapi tidak dikenal itu menenangkan tapi dangkal. Dikenal tapi tidak dicintai adalah ketakutan terbesar kita. Mungkin itu yang Daud rasakan. Dia merasa seolah-olah nggak lagi dikenal atau diperhatikan sama Tuhan yang selama ini dia kasihi. Persis. Itu ketakutan yang paling mendasar. Lalu lapisan kedua adalah krisis psikologis. Daud lanjut, "Berapa lama lagi aku harus menaruh kesedihan dalam hatiku sepanjang hari?" Ini bukan sedih biasa yang datang dan pergi. Ungkapan sepanjang hari itu menggambarin tekanan batin yang kronis, semacam depresi rohani, di mana pikiran terus muter di lingkaran yang sama dan emosi terasa capek banget. Tapi, disinilah letak keberaniannya. Kita kan sering mikir iman itu harus selalu kuat dan positif ya.
Betul. Biasanya kan kita diajarin untuk harus selalu tegar, jangan ngeluh, harus bersyukur. Ini kok beda banget. Daud malah ngeluarin semua unek-uneknya. Justru itu. Ada seorang teolog perjanjian lama namanya Walter Brueggemann yang mendedikasikan hidupnya buat mempelajari Mazmur. Dia punya pandangan yang ngubah cara kita lihat ratapan. Dia bilang, mazmur ratapan seperti ini adalah tindakan iman yang paling berani, bukan tindakan putus asa. Berani. Kok bisa? Kenapa? Karena dengan meratap kepada Tuhan, Daud sebenarnya sedang menolak untuk menyerah pada keputusasaan. Dia masih percaya ada pribadi yang layak buat dengerin keluhannya. Dia marah, dia kecewa, tapi dia nyampein itu ke Tuhan, bukan malah ngejauh darinya. Wah, ini cara pandang yang baru banget buatku. Meratap itu ternyata sebuah tindakan iman. Lalu, lapisan krisis yang ketiga, tentang musuhku meninggikan diri atasku. Ini gimana kita bisa hubungin sama pengalaman duka karena kehilangan seseorang? Kan musuhnya nggak kelihatan. Ini relevan sekali. Buat kamu yang lagi berduka, musuh itu bisa jadi banyak hal. Bisa jadi kematian itu sendiri yang terasa kayak pemenang absolut. Bisa jadi perasaan hampa dan sepi yang terus ngehantuin. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan dari orang sekitar yang bikin sakit hati. Atau bahkan, musuh itu adalah kenangan-kenangan yang terus muncul dan bikin kamu merasa kalah. Nah, di tengah semua itu Tuhan terasa diam. Jadi Mazmur 13 ini seolah-olah ngasih kita izin ilahi buat nangis. Tuhan bilang, "Gak apa-apa, aku tahu kamu lagi terluka, keluarin aja semuanya." Oke, jadi Daud udah ngeluarin semua unek-uneknya, dia jujur soal perasaannya, terus apa yang terjadi selanjutnya? Dia nggak berhenti di situ kan? Di ayat 3 rasanya ada pergeseran. Ada, dan ini pergeseran yang sangat-sangat penting. Setelah semua keluhan yang jujur itu, Daud beralih dari ngeluh tentang Tuhan, menjadi berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, "Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku." Ini adalah sebuah paradoks iman yang luar biasa. Di satu sisi, dia merasa jauh dan ditinggalin. Tapi di sisi lain dia tetap ngomong sama pribadi yang terasa jauh itu. Betul, ini adalah jembatan antara keputusasaan dan harapan. Coba kita bedah doanya deh. Ada 3 permintaan di situ. Yang pertama, pandanglah. Tunggu, pandanglah di sini bukan cuma lihat dong, tapi ada makna lebih dalam kan? Betul sekali. Dalam konteks Alkitab, ketika Tuhan memandang, itu bukan sekedar ngelihat secara pasif. Itu artinya dia memperhatikan dengan tujuan untuk bertindak dan menolong. Mirip kayak di kitab Keluaran, waktu Tuhan memandang penderitaan umatnya di Mesir, dia lalu turun tangan buat bebasin mereka. Jadi Daud di sini nggak butuh teori teologis tentang kenapa penderitaan terjadi, dia butuh intervensi. Dia butuh Tuhan melakukan sesuatu. Permintaan kedua, jawablah aku. Ini rasanya relate banget. Kadang waktu kita berdoa di tengah duka, rasanya kayak ngomong sama tembok. Sunyi, nggak ada balesan. Tepat. Ini adalah kerinduan akan sebuah respons, sebuah kepastian, bahwa doanya didengar, dan dia nggak lagi ngomong sama ruang hampa. Ada seorang penulis hebat, C.S. Lewis. Setelah istrinya meninggal karena kanker, dia nulis buku yang sangat jujur. Judulnya A Grief Observed. Di situ dia cerita, gimana rasanya doanya seolah ngebentur pintu surga yang dibanting di depan wajahnya. Dia jujur banget soal pengalaman pintu tertutup itu. Tapi yang menarik, kayak Daud, dia nggak berhenti berdoa. Dia terus berseru, terus ngetuk, meskipun rasanya nggak ada yang jawab. Dan permintaan yang ketiga, buatlah mataku bercahaya. Ini kedengaran puitis, tapi apa maknanya sebenarnya? Itu adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Ibrani yang artinya pemulihan hidup, kekuatan, dan harapan. Kalau kamu perhatiin, orang yang lagi sakit parah atau depresi berat, sorot matanya seringkali redup kan? Sebaliknya, orang yang sehat dan penuh semangat, matanya seolah bercahaya. Daud merasa tanpa intervensi Tuhan, vitalitasnya bakal hilang, dan dia akan tidur dalam maut. Doanya sangat realistis. Dia nggak nyangkal bahaya atau pura-pura kuat. Dia sadar betul hidup dan matinya ada di tangan Tuhan. Ini nunjukin bahwa perjalanan iman yang sehat itu seringkali bergerak dari ratapan yang jujur menuju doa yang terus-menerus, bahkan ketika langit terasa diam. Oke, Daud sudah meratap, sudah berdoa dengan mendesak, tapi kan belum tentu ada jawaban langsung. Situasinya di luar sana mungkin masih sama, musuhnya mungkin masih ada. Terus kok tiba-tiba di ayat 5 dia bisa bilang, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya.
Kata tetapi ini rasanya kayak saklar yang dibalik. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatinya? Ini adalah titik balik dari seluruh Mazmur, sebuah revolusi rohani. Kamu benar, yang berubah bukanlah keadaan di sekitarnya, melainkan fondasi di dalam hatinya. Dan fondasi baru yang dia pijak itu ada dalam frasa kasih setiamu. Kata Ibrani asli yang dipakai di sini adalah hesed. Dan kata ini penting sekali buat kita pahami. Hesed. Apa bedanya dengan cinta atau kasih biasa? Jauh berbeda. Hesed itu bukan sekedar cinta yang berdasarkan perasaan, yang bisa naik turun tergantung mood. Hesed adalah kasih yang terikat dalam sebuah perjanjian. Ini adalah kasih yang setia, yang nggak berubah, yang nggak bergantung sama performa kita, perasaan kita, atau keadaan kita. Ini kasih yang berkomitmen. Nah, disinilah pusat transformasi Daud. Fokusnya bergeser. Dari yang tadinya terpaku pada besarnya penderitaan yang dialami, sekarang dia milih buat fokus pada besarnya karakter Allah yang nggak pernah berubah. Wah, hesed. Jadi ini semacam kartu trufnya Daud ya? Di saat semua rasanya goyah dan gak pasti, dia pegangan sama satu hal yang dia tahu 100% gak akan berubah. Karakter Tuhan yang setia itu. Ini mirip seperti yang dikatakan teolog John Stott. Iman bukanlah lompatan ke dalam kegelapan, iman adalah lompatan ke dalam terang karakter Tuhan. Daud melakukan lompatan itu. Lompatan yang indah dan kepercayaan baru pada hesed ini melahirkan dua buah yang luar biasa. Yang pertama adalah sukacita sebelum adanya jawaban. Dia bilang, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Perhatiin urutannya. Dia belum diselamatkan, tapi hatinya udah bersukacita. Oh iya. Kenapa? Karena sukacita ini lahir dari keyakinan pada kesetiaan Tuhan, bukan karena masalahnya udah selesai. Ini bukan penyangkalan terhadap realitas penderitaannya, tapi ini sebuah reposisi hati. Dia menempatkan hatinya di atas fondasi hesed yang kokoh. Dan buah yang kedua adalah penyembahan. Mazmur ini ditutup dengan kalimat, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan, sebab Ia telah berbuat baik kepadaku." Perjalanan yang dimulai dengan teriakan "berapa lama lagi?" pada akhirnya bermuara pada nyanyian syukur. Ini pergerakan yang luar biasa. Benar. Tadi kita sempat sebut Walter Brueggemann kan? Dia ngegambarin perjalanan ini sebagai pergerakan dari disorientasi ke reorientasi. Awalnya hidup terasa berantakan, kacau, disorientasi. Tapi melalui ratapan yang jujur dan doa yang mendesak, Daud menemukan orientasi baru yang berpusat bukan pada masalahnya, tapi pada hesed Tuhan. Itulah sebuah perjalanan iman yang utuh. Dari keluhan, menuju doa, lalu kepercayaan, dan berakhir pada penyembahan. Ini semua dalam banget pelajarannya. Tuhan ngasih kita ruang buat meratap. Doa adalah jembatan. Dan karakter Tuhan jauh lebih stabil daripada perasaan kita yang bergejolak. Tapi ini mungkin belum menjawab pertanyaan inti dari teman-teman yang dengerin. Pertanyaan yang paling personal. Bagaimana semua ini ngebuktiin bahwa Tuhan benar-benar peduli padaku, pada kehilanganku yang spesifik ini sekarang? Dan disinilah kita harus melihat kemana hesed Tuhan itu pada akhirnya menunjuk. Puncak dari kasih setia Tuhan itu dinyatakan secara sempurna di dalam pribadi Yesus Kristus. Mazmur 113 adalah ratapan Daud, tetapi ratapan terdalam dalam sejarah alam semesta diucapkan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi pertanyaan Daud, berapa lama lagi Tuhan? Dan seruan Yesus, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku itu, ada benang merahnya ya? Tepat sekali. Seruan Yesus adalah jawaban paling ultimat atas seruan Daud dan seruan kita. Apa artinya ini? Ini artinya Allah tidak asing dengan rasa ditinggalkan yang kita alami. Kristus masuk ke dalam kegelapan kita. Dia nggak cuma ngamatin penderitaan kita dari surga yang jauh. Dia turun. Ingat ceritanya, saat sahabatnya, Lazarus, meninggal. Alkitab mencatat dengan sangat singkat dan kuat, Yesus menangis. Dia masuk ke dalam duka kita, ke dalam rasa sakit perpisahan, ke dalam kesunyian yang mencekam itu. Jadi, kalau kamu bertanya apakah Tuhan peduli, salib adalah jawabannya. Salib berkata dengan sangat jelas, Tuhan peduli sampai Ia rela menderita. Tuhan peduli sampai Ia rela terluka. Tuhan peduli sampai Ia rela masuk ke dalam kematian itu sendiri, supaya bisa membukakan jalan kehidupan bagi kita. Mungkin hari ini kamu yang lagi dengerin belum kuat buat bilang, hatiku bersorak-sorai. Dan itu tidak apa-apa, sungguh itu nggak apa-apa. Iman itu bukan tentang pura-pura kuat atau masang topeng tegar. Iman adalah tentang keberanian untuk datang kepada Kristus dengan hati yang masih retak. Datanglah apa adanya.
Datanglah dengan pertanyaanmu yang belum terjawab. Datanglah dengan air matamu yang mungkin belum berhenti. Datanglah dengan kebingunganmu. Jangan menjauh darinya justru ketika hatimu paling membutuhkannya. Karena di tempat yang paling gelap, disitulah kasih setianya paling nyata. Ketika segala sesuatu dalam hidupmu terasa hilang, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa hilang. Kasih Kristus kepadamu. Pejam itu, bersandarlah pada itu. Mungkin hari ini, imanmu bukanlah tentang menemukan semua jawaban. Mungkin imanmu hanyalah sebuah bisikan lirih, sebuah pilihan kecil, mengikuti jejak Daud. Tetapi kepada kasih setiamu aku percaya. Bisakah kalimat itu menjadi langkah pertamamu keluar dari sunyi? Mungkin. Biarlah itu cukup untuk hari ini.